Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatan wa salaman ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Teman-teman semua, dari peserta mata kuliah Islam interdisipliner, alhamdulillah pada hari ini kita sampai pada tema seputar menuntut ilmu. Kenapa harus ada tema seputar menuntut ilmu pada mata kuliah ini? Pertama, kita harus memahami bersama kawan-kawan bahwa Islam merupakan agama yang identik dengan ilmu. Nah, ini satu hal pertama yang harus kita pahami, bahwa Islam tidak akan pernah bisa dipisah-pisahkan, ya, dihilang-hilangkan dari yang namanya ilmu pengetahuan. Karena pada dasarnya Islam itu berprinsip bukan sekularistik, tapi Islam itu adalah integral, tergabung. Jadi Islam dengan ilmu pengetahuan itu tergabung, Islam dengan kehidupan manusia itu tergabung, Islam dengan tatanan masyarakat, sosial, politik itu semuanya tergabung, ya, dengan ilmu. Dalam konteks ini, Islam merupakan agama yang sangat identik dengan ilmu pengetahuan. Buktinya ada pada ayat atau wahyu pertama, ya, di mana wahyu pertama itu adalah wahyu yang menjadi penegas bahwa Islam itu sangat identik dengan ilmu pengetahuan. Nah, bisa dicek. Allah berfirman dalam wahyu pertama, Iqra. Ya, satu kata tapi penuh dengan makna. Bahwa Iqra itu bukan hanya sekedar ditafsirkan bacalah. Namun para ulama lebih menjabarkan daripada itu, di mana Iqra bisa dimaknai dengan bacalah, belajarlah, kajilah, dalamilah, telitilah, atau yang sejenis dengan itu. Dan kita bisa memahami bersama dari kata-kata atau dari makna Iqra itu tadi, kesemuanya adalah bagian dari aktivitas sains, bagian dari aktivitas ilmu pengetahuan, ya, mendalami, mempelajari, meneliti, itu kan aktivitas yang sangat saintifik. Maka kalau wahyu pertama saja sudah menegaskan tentang ilmu, sudah sangat identik dengan ilmu, maka tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang sangat akrab dengan sains. Nah, kemudian berikutnya, oleh karena itu, ya, konsekuensinya adalah menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Nah, ini kita sebagai umat Islam harus menuntut ilmu, harus menguasai ilmu. Karena di wahyu pertama saja sudah ditegaskan sedemikian rupa bahwa Islam erat kaitannya dengan sains. Mengapa harus menuntut ilmu? Bisa dilihat pada firman Allah ayat 11 dari surah Al-Mujadalah. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi kuncinya ada dua bila kita ingin derajatnya itu lebih tinggi di sisi Allah. Harus beriman dan harus berilmu. Salah satu di antaranya tidak, apalagi dua-duanya. Ya. Jadi hanya beriman saja tanpa berilmu, derajatnya tidak tinggi. Hanya berilmu saja tanpa beriman, apalagi lebih parah. Tidak dua-duanya. Nah, ini adalah seburuk-buruk manusia. Maka dua hal ini harus melekat pada diri kita sebagai seorang muslim. Beriman dan berilmu. Itu yang akan membedakan derajat kita di sisi Allah ketimbang manusia-manusia lain yang mungkin tidak memilikinya. Lanjutan. Mengapa harus menuntut ilmu? Banyak perkataan atau qaul dari sabda dari Rasulullah SAW bahwa menuntut ilmu itu sangat penting, dan menuntut ilmu itu merupakan sesuatu yang memiliki banyak manfaat. Di antaranya yang pertama adalah hadis Nabi, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Jadi jelas, clear hadis ini. Ya, kita atau Anda sekalian sebagai mahasiswa
hari ini Anda sedang berada pada sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka jalan yang Anda jalani, Anda lewati ini adalah jalan yang akan mengarahkan Anda pada surga. Clear? Ini yang berkata Nabi nggak pernah bohong. Ya, jangan sia-siakan kesempatan ini. Ini adalah peluang yang sangat besar bagi Anda, bagi kita semua untuk lebih mudah menuju surga. Kemudian, dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Berilmulah sebelum kamu bicara, beramal, ataupun beraktivitas. Hadis riwayat Bukhari. Jadi inilah pentingnya bagi kita, sebelum kita itu ngomong, sebelum kita itu berbicara, maka ilmu harus diisi. Isi kepala, otak kita harus diisi dulu. Supaya apa? Supaya omongan kita itu bukan omongan kosong, ya. Supaya apa yang kita kerjakan itu bukan sesuatu yang tidak bermanfaat atau sesuatu yang nggak jelas, bahkan mungkin membahayakan orang lain. Maka harus diisi dulu dengan ilmu. Barulah nanti ketika ilmu itu sudah terisi dalam otak, dalam hati kita, maka aktivitas kita, bicaranya kita itu akan lebih terarah, bermanfaat, dan tentu tidak merugikan orang lain, tidak merugikan lingkungan. Inilah pentingnya kenapa harus berilmu. Kemudian dalam hadis lain disebutkan, idamatal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasah, illa min sodakotin jariyatin au ilmin yungtafa'u bihi au waladin solihin yada'ulah. Jika seorang manusia itu mati, maka terputus semua amalnya kecuali 3 hal. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak soleh yang mendoakan. Maka salah satu di antara ketiganya ini adalah ilmu. Jika kita punya ilmu dan ilmu itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain, maka pahala kita pasti akan mengalir dan terus mengalir sampai walaupun kita sudah mati. Maka tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak berilmu, untuk tidak belajar. Maka belajarlah dan belajarlah, karena itu merupakan perintah agama, karena peradaban manusia itu akan besar, akan tinggi. Kuncinya adalah dengan penguasaan ilmu pengetahuan. Maka derajat kita insya Allah akan tinggi di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.